30 lebih lelaki Indonesia saya bercakap selama saya tinggal di Malaysia ini yang kerja. Perbedaan kemiskinan di Indonesia dan Malaysia. Hai teman, hal ini bikin hidup dalam kemiskinan di Indonesia terasa lebih berat dan menekan. Bayangkan. Hai, welcome back to my YouTube channel with me, Sari Ting Ting. Hai semuanya, apa kabar korang? Jumpa lagi bersama Sari Ting Ting di sini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya. Oke teman-teman, nah di video kali ini kita akan mereaksikan satu video ini yang cukup menarik ya. Nah, kenapa orang-orang itu suka merantau ke Malaysia kan? Terutamanya warga negara asing, ya dari mana-mana negara pun, ya terutama juga daripada Indonesia. Nah, sampai ada juga yang rela naik tongkang pergi sini dan resikonya itu sangat-sangat besar ya. Oke, kita akan reaksikan satu video ini. Katanya di sini miskin di Indonesia itu berbeda dengan miskin yang ada di Malaysia. Oke, kira-kira seperti apa itu? So, mari kita tonton video ini. Cum. Oke, video saya yang semalam saya reaction tentang wanita Malaysia yang luntang-lantung di Indonesia itu, sebenarnya video saya itu saya tujukan kepada wanita Malaysia yang ada hasrat, ada keinginan, ada plan mau berkawin dengan lelaki Indonesia. Saya hanya membagikan gambaran menurut pengalaman saya. Kalau ada beberapa orang yang berkomen katakannya, bukan semua kami yang datang merantau ini orang susah, kami merantau karena mau mandiri. Oke, bagus gitu. Cuman saya berbicara berdasarkan pengalaman. 30 lebih lelaki Indonesia saya bercakap selama saya tinggal di Malaysia ini yang kerja di mana gitu di area-area Perak ini. 30 lebihnya itu pun mengatakan karena sangat sulit ekonomi Indonesia makanya mereka datang ke sini. Tak kisahlah mau berkawin dengan siapapun. Makanya saya bilang harus tahu asal usulnya. Pokoknya usut latar belakangnya bagaimana. Perbedaan kemiskinan di Indonesia dan Malaysia. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera ya. Kali ini gue mau sharing tentang perbedaan kemiskinan di Indonesia dan Malaysia. Ini berdasarkan cerita dari seorang cewek Indonesia yang menikah dengan cowok Malaysia dan tinggal di sana. Ceritanya menarik banget karena ngasih gambaran jelas tentang gimana rasanya hidup miskin di dua negara yang berbeda ini. Meski Indonesia, kemiskinan seringkali dihadapi dengan keterbatasan kesempatan kerja. Meskipun seseorang rajin dan punya kemauan kuat untuk kerja keras, kesempatan untuk dapat pekerjaan tetap atau bahkan pekerjaan serabutan bisa sangat sulit. Banyak orang yang pengen kerja harus punya koneksi atau orang dalami untuk bisa masuk ke suatu pekerjaan, terutama di sektor-sektor formal. Hal ini bikin hidup dalam kemiskinan di Indonesia terasa lebih berat dan menekan. Bayangin deh, lo udah usaha keras, tapi tetap susah buat dapat kerja. Padahal, lo punya kemampuan dan niat yang kuat. Ini sering bikin orang putus asa dan merasa nggak punya harapan. Gue punya beberapa teman yang ngalamin ini, dan mereka bilang, susah banget buat maju kalau nggak ada dukungan atau koneksi. Orang Miskin dalam di Malaysia. gitu ya. Sebaliknya, di Malaysia, meskipun seseorang nggak punya pekerjaan tetap atau uang, masih ada banyak peluang buat dapat pekerjaan serabutan. Misalnya, lo bisa kerja cuci piring di restoran dan dapat bayaran yang cukup buat memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Pengalaman cewek ini menunjukkan bahwa di Malaysia masih ada peluang buat kerja dan dapat uang meskipun dalam pekerjaan yang sederhana. Dia cerita, waktu dia pergi ke restoran, sering kali ditawarin kerja serabutan kayak cuci piring dengan bayaran sekitar RM50 per hari. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berada dalam situasi ekonomi yang sulit, seseorang masih bisa mendapatkan penghasilan melalui pekerjaan serabutan yang tersedia. Pentingnya mengenal latar belakang. Cewek itu juga tekankan pentingnya buat tahu latar belakang seseorang, terutama buat cewek Malaysia yang berniat menikah dengan cowok Indonesia. Dia ingetin jangan sampai tertipu oleh penampilan dan harus cari tahu asal-usul serta latar belakang cowok tersebut. Betul. Baginya, miskin di Indonesia dan miskin di Malaysia adalah dua hal yang beda, karena kesempatan yang ada juga beda. Dia bilang, banyak cowok Indonesia yang kerja di Malaysia itu rajin dan berkomitmen. Tapi mereka juga perlu mikirin masa depan dan gak cuma habisin gaji buat hal-hal yang gak penting. Misalnya, cowok Indonesia sering kasih hadiah ke pacarnya sebagai bentuk kasih sayang.
Tapi ini nggak selalu berarti baik kalau nggak ada tabungan atau rencana keuangan yang jelas buat masa depan. Oke. Kisah nyata dari pekerja migran. Gua juga pernah dengar cerita dari teman gua yang kerja di Malaysia sebagai TKI. Dia bilang, kerja di Malaysia itu peluangnya lebih banyak dan gajinya lebih besar dibanding di Indonesia. Betul. Tapi tetap aja kerja keras itu penting. Iya, Banyak betul. TKI Rajin yang ya. sukses dan bisa membangun rumah, menyekolahkan anak, dan membantu keluarga di kampung karena kerja keras mereka di Malaysia. Teman gue cerita, dia awalnya cuma kerja serabutan, tapi lama-lama dia bisa nabung dan buka usaha kecil-kecilan. Ini bikin hidupnya lebih baik dan dia bisa bantu keluarga di Indonesia. Iya. Jadi, meskipun awalnya sulit, kalau kita mau usaha dan kerja keras, pasti ada jalan. Betul Pentingnya sekali. perencanaan keuangan. Selain itu, perencanaan keuangan juga penting banget. Jangan cuma habisin gaji buat hal-hal yang nggak penting. Pikirin masa depan, tabung Betul. sebagian gaji, dan investasikan dengan bijak. Banyak orang yang sukses karena mereka bisa ngatur keuangan dengan baik. Cewek itu juga ngingetin, jangan gampang tergoda sama barang-barang mewah atau gaya hidup yang tinggi. Fokus sama tujuan jangka panjang dan Iya. pastikan lo punya tabungan yang cukup buat masa depan. Setuju Dengan ini, begitu, betul-betul. lo bisa hidup lebih Simpanan tenang ya. dan gak khawatir kalau ada masalah keuangan di kemudian hari. Jadi, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa kemiskinan bisa terasa beda di setiap negara. Tapi yang pasti, kita harus selalu berusaha dan manfaatin setiap kesempatan yang ada buat meraih kehidupan yang lebih baik. Yes. Kerja keras, perencanaan keuangan, dan memanfaatkan peluang dengan bijak adalah kunci untuk keluar dari kemiskinan. Semoga cerita ini bisa ngasih inspirasi dan motivasi buat kita semua. Ingat, jangan pernah menyerah dan terus berusaha. Setiap usaha pasti ada hasilnya kalau kita tekun dan sabar. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Indonesia Emas 2024 itu hanya mimpi dan isapan jempol jika tidak ada perubahan signifikan dari sekarang. Pejabat korup, rakyat dimiskinkan, UKT dan biaya kuliah dibikin mahal, agar orang miskin yang cerdas tidak punya kesempatan bersaing sama sekali. Sementara, standar dunia kerja di Indonesia harus bergelar S1, S2, sempurna. Slogan makin tinggi gelar makin susah cari kerja itu benar dan realita. Karena lapangan kerja sedikit, SDM melimpah, belum lagi praktek nepotisme dan politik orang dalam. Mahasiswa yang protes dilaporkan rektor, apapun aksi protes dibungkam. Pertanyaannya, apakah kalian sebagai warga negara Indonesia memilih diam saja dan menyaksikan drama ini? Jangan sampai menyesal, karena miskin di Indonesia dengan miskin di Malaysia itu lain. Miskin di Malaysia, kamu katakan kamu tidak ada duit and then kamu tak ada kerja, pergi saja kamu ke kedai makan, basuh pinggan kamu, 50 ringgit sudah pasti di tangan. Kenapa saya bilang begitu? Karena Betul. saya sampai sekarang pun, kalau saya pergi kemana-mana kedai makan, ada kadang-kadang mereka tanya, kamu perempuan Indon ke? Iya, saya bilang. Terus katanya begini, ada nak ke basuh pinggan pukul 12 sampai pukul 9 malam, 50 ringgit kasih lo. Berarti kan banyak pekerjaan antara nak tak nak. Kalau kamu tak nak, kalau kamu memilih kerja, memang kamu akan katakan di sini itu nggak ada kerja. Nah, seperti itu ya teman-teman, fakta ya ada di lapangannya. Seharusnya yang mengatakan jangan datang ke Malaysia itu yang malu ya. Karena kita di sana itu terpaksa juga, gaji pun sedikit, peluang pekerjaan pun tidak ada ya. Nah, kita sudah dengarkan tadi videonya, katanya berbeza miskin di Indonesia dan juga Malaysia. Kalau di Malaysia ini betul sekali. Kalau kalian rajin ya, bekerja keras saja ya, di sini banyak pekerjaan. Nah, ini Sari cakap untuk rakyat Malaysia ya, karena kalau rakyat Indonesia tidak boleh kerja suka-suka hati di sini. Nah, untuk rakyat Malaysia, kalau misalnya lepas-lepas sekolah gitu ya, kalian datang ke 99 ke 7-Eleven tanpa lulusan pun kalian boleh diterima di sana. Nah, janji rajin, boleh juga kerja yang lain secara lebih. Itu intinya kerja keras dan rajin saja. Di sini apapun Sari lihat ya, yang macam masih sekolah lah dia ya, macam Sabtu Ahad mereka cuti, itu mereka boleh juga terkadang mencari part time. Nah,
kita di sana jangankan part time, kerja yang sudah lulusan kuliah saja pun susah sangat mencari pekerjaan dengan gaji yang standar ya. Sebenarnya ada pekerjaan tapi gajinya sedikit, ya tidak berbaloi dengan apa yang kita pendidikan kita, macam orang yang sudah sekolah tinggi tapi gajinya itu sedikit. Contohnya itu Sari Reasen kan pernah guru honorer. Gaji per bulan mereka hanya 250.000, setanding dengan 80 ringgit saja. Nah, kalau 80 ringgit satu hari pun di Malaysia ini pun rasanya kurang ya. Ini satu bulan mau makan apa seperti itu. Nah gitu ya teman-teman. Apalah alasan salah satunya kenapa orang Indonesia itu ramai merantau ke Malaysia ini dan keluar negara lainnya. Peluang pekerjaan dan gaji yang menggiurkan membuat mereka pergi bekerja ke luar negara. Nah itu juga ya muat misteri juga yang katanya sampai menyuruh-nyuruh juga TKI itu balik ke negara kita, sudah banyak kerja. Faktanya sampai tahun ini pun memang seperti itu ya teman-teman. Nah ini bukan cerita-cerita seperti itu, bukan cerita-cerita belaka, bukan hoax juga. Tapi kalian boleh lihat ya, di media sosial sudah tersebar ya. Sari lihat ada yang sampai nangis-nangis meminta pekerjaan, ada yang sampai kerja-kerja yang live dekat TikTok sana ya, sampai mandi lumpur, sampai Sari lihat ya, saking tak adanya penghasilan mereka, kerja mereka seperti itu teman-teman. Oke, so segitu aja video kali ini. Kalau kalian ada pendapat lain, kalian boleh berikan komentar kalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. See you on my next video with me, Sari Ting Ting. Bye.